Shalom. 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 Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Seberapa kita yang dapat datang kepada Tuhan pada pagi ini dan merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat tangan semua. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita yang luar biasa. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita mau sembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur pada Tuhan. Karena kebaikan, karena kasih setia Tuhan, kita bisa ada semua di tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama saudara kita satukan hati, kita sembah Dia. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami bisa ada, kami datang pada pagi hari ini Tuhan untuk meninggikan Kau, untuk sujud di hadapan Kau, untuk mengagungkan Kau. Karena Kau yang menjadi Tuhan, Raja kami, Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami membawa setiap korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi penyembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberkati setiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan, kami mau bersukacita untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepada Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkarya pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini mungkin ada kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa buat sakit penyakit semua dilepaskan Tuhan. Bilur-bilur Yesus Tuhan, jamah kami sembuh semua Tuhan. Kami mau datang dengan sukacita bersorak karena kelepasan yang berasal dari Tuhan. Berkati tempat ini, berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Segala syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. memuji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersorak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang percaya, katakan amin. Amin. Mari saudara kita sambut Sang Raja. Amin. Di tahun yang baru ini saya percaya bahwa Tuhan yang menjadi Raja kita berikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Yeah.
Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus, Yesus namanya. Berikan sorangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa namanya saudara? Yesus. Yesus, amin. Dia penebus kita, amin. Amin. Haleluya. Amin. Sembuhkan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, katakan Tuhan terpanji, Dia penebus, amin. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi, yeay. Mari sama-sama jemaat angkat suaramu, katakan mari semua. Dia penebusku, Dia hidup. Saya mau wanitanya saja. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Laki-lakinya saja. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Sama-sama. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi, Dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Kau hidup Tuhan. Haleluya. Dia hiduplah. Yeay. Kau hidup Tuhan. Jadi penuh
menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau yang menjadi penebus kami, penolong kami Tuhan. Engkau yang menjadi penyembuh kami Tuhan. Dan kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Siap haleluya saudara. Mari kita sembah Dia saudara. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Di dalam hadirat Tuhan itu selalu ada sukacita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Speak to us, Jesus. Speak to us, Jesus. Haleluya. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kembali lagi mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Betapa ajaib Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kejadian kami Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Begitu dahsyat keajaiban kami Tuhan, begitu dahsyat kejadian kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami hari ini mau menyanyikan setiap kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia.
Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kita sembah. Kasih Tuhan, Kaulah sahabat kami, Tuhan. Seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi yang dikasih. Kami ada di tempat ini, Tuhan, sebagai orang-orang yang Kau kasih. Yes. Kau datang ke dunia memberikan kehidupan yang baru. Kami yang dahulunya dalam kegelapan, kami yang dulunya layak dibinasakan karena pelanggaran, karena dosa kami, karena kami memberontak melawan Engkau, Tuhan. Tapi Engkau mengasihi kami, memanggil kami sahabat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang hari ini kami ada. Semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa biar Roh Kudus yang menuntun kami di dalam firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan, kami renungkan, kami belajar. Engkaulah guru kami ya Tuhan. Yes. Roh Kudus, ajarilah kami, hamba-Nya sebagai bejana-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepercayaan untuk menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu inilah yang akan mengubah hidup kami, menuntun kehidupan kami, menguasai seluruh aspek dari hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus, biarlah tempat ini dipenuhi oleh hadirat, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Kami tidak izinkan satupun hal yang tidak berasal daripada Roh Tuhan untuk bekerja beroperasi di tempat ini. Kami tolak semuanya itu, semua penolakan akan pelajaran tentang Tuhan, tentang mengenal Tuhan, tentang pengenalan akan Allah. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini bisa kembali beribadah di minggu yang sudah masuk minggu kedua ya, di tahun 2021. Saya percaya banyak hal yang baru awal tahun sudah banyak yang terjadi. Kita waktu kumpul kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, ya tahu ada dengar berita yang menyedihkan. Ya. Baru masuk tahun 2021. Kami juga mendengar beberapa rekan kami, ada partner saya yang waktu kami pelayanan di Bandung dipanggil Tuhan karena sakit.
Tapi bukan sakit yang karena pandemi itu, bukan. Ada sakit yang sudah lama dia derita. Dan minggu lalu dia dipanggil Tuhan, Senin ya, dipanggil Tuhan. Ada juga berita lain yang kami dengar yang sungguh menyedihkan. Ada kekerasan, kejahatan yang terjadi di tengah-tengah orang percaya. Saya tidak bisa ceritakan detailnya di sini, Bapak Ibu. Tapi kita ada di hari-hari yang firman Tuhan katakan, hari-hari yang jahat. Saya kemarin dengar firman Tuhan yang dibagikan Pastor Erna, linknya yang Pak Pastor Poltan ya, menyampaikan firman Tuhan di tanggal 3 Januari, hari Minggu juga itu ya. Saya mendengar firman Tuhan tentang expectation. Firman Tuhan yang begitu memberikan kita pengharapan akan apa yang di depan kita. Sekalipun hal itu sepertinya tidak jelas. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita minta hati yang sebagai murid yang mau taat kepada Tuhan. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Tuhan dikatakan bahwa bagian yang Maria lakukan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Amin. Hubungan kita pribadi sama Tuhan tidak pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Haleluya. Dan itu khusus hanya kita dan Tuhan. Kita tidak bisa pakai Pastor Erna atau Pak Yuspa atau rohaniawan yang lain yang kita banggakan, yang kita suka dengan khotbahnya untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu bisa menginspirasi kita. Firman Tuhan yang dibagikan tentu juga ada kuasa yang dibagikan. Tetapi kuncinya adalah hubungan kita sama Tuhan. Seperti Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan dia belajar firman Tuhan langsung dari Tuhan. Dan itu luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan kita hari ini, kita masih dalam bulan Januari. Bulan Januari kita temanya vertikalin. Suka goyang-goyang nanti takut jatuh. Oke. Tapi sebelum memulai tema yang hari ini saya beri judul itu nanti sebentar ada di sini. Ke atas atau bawah ya, lupa. Ya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam sejarah manusia tanggal 20 Juli 1969. Sebuah hari yang bersejarah di mana manusia pertama berhasil mendarat di bulan. Dan orang itu bernama Neil Armstrong. Yang terkenal dengan kutipan ketika sudah sampai nih pesawatnya di sana di bulan itu, di orbit di bulan dan mendarat, dan waktu dia mau keluar dari pesawat itu di syuting ya. Walaupun teknologi waktu itu mungkin tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang Zoom bisa live, mungkin dulu masih ya negara-negara maju yang punya teknologi bisa siaran. Ini dari bulan, bukan dari regensi ke yang lokal-lokal aja, tapi ini keluar dari planet bumi, keluar dari tempat di mana kita bisa hidup. Dan orang ini berhasil sampai di sana, tentu ini bukan karena kehebatan dia sebagai astronot. Ada satu tim yang besar. Kita tahu waktu itu Amerika merasa tersaingi dengan Rusia. Ya, Rusia waktu itu Uni Soviet. Mereka buat program ke ruang angkasa. Orang pertama yang ke ruang angkasa itu kan orang Rusia. Saya agak lupa namanya. Nanti searching aja di Google. Orang yang pertama dari negara yang punya paham komunis. Mereka berhasil. Amerika waktu itu merasa kita nggak boleh kalah. Makanya dibuatlah program untuk mengirim manusia pergi sampai ke bulan. Bukan hanya sampai di ruang angkasa di orbit bumi yang bola biru. Kalau sekarang kita gampang sekali di YouTube. Bahkan bisa lihat, oh Indonesia tuh di mana gitu ya. Karena teknologi itu memungkinkan kita, walaupun kita nggak ke sana, kita bisa ngalamin pemandangan yang dilihat oleh astronot-astronot yang dulu kita mungkin hanya di film-film ya. Dan tidak langsung, kalau ini kan sekarang tersedia sekali YouTube. Jadi Amerika membuat Presiden kalau tidak salah JFK, Kennedy, di masa dia akhirnya program ini terjadi. Dan ketika mereka berhasil, walaupun saya baca ceritanya itu ada kegagalan yang terjadi. Ada korban juga meninggal astronot yang pesawatnya
Itu kalau nggak salah ada berapa ya? Ada yang 11, 12 penyebutan angka-angka. Apollo 11, Apollo 12 itu ada dokumentasinya semua di YouTube. Ada yang mati. Tapi itu tidak membuat semangat daripada negara ini, adidaya ini untuk program ini berhasil mengirimkan manusia ke bulan. Sehingga akhirnya terjadilah tanggal 20 Juli 1969, hari yang bersejarah disaksikan oleh seluruh warga Amerika karena disiarkan di radio dan televisi. Ada suara ketika dia melangkah keluar dari modul pesawatnya yang mendarat di bulan itu, dan dia berkata demikian, itu bahasa Inggris ini, saya baca bahasa Indonesia. Satu langkah kecil dari seorang manusia menjadi lompatan yang besar bagi umat manusia. Dia tindakannya untuk dia keluar dari pesawat itu dan melangkah, menginjakkan kakinya di bulan, membuat dia mengeluarkan satu quotes ya, yang walaupun memang kadang ini sempat dikontroversi quotesnya karena jaringan yang kurang jelas, ada yang tidak ada A-nya, tapi saya pakai referensi ini yang penambahan huruf A. Jadi that's one small step for a man. Seorang manusia, bukan hanya manusia. Dari satu orang yang melangkah keluar, terjadilah suatu lompatan yang besar atas seluruh umat manusia. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah teknologi begitu luar biasa. Amin. Zaman dulu kita kayaknya cuma ada di fiksi ya, non fiksi ya. Lihat orang terbang gitu ya, telepon menyaksikan sesuatu lewat sesuatu gadget ya. Tahun-tahun 80-an waktu saya masih kecil, itu hanya ada di film-film. Tapi sekarang kita sudah hidup di zaman itu. Kita bisa video call. Kalau dulu harus nelpon orang, waktu kami masih pacaran cari wartel. Ingat masa lalu ya. Zaman sekarang enak, Bu Guru. Dulu tulis surat gitu. Kirim dari Manado, kartu Natal gitu ya. Sekarang nggak perlu begitu, gini gambar kemarin, langsung. Apa yang kita lakukan sekarang orang bisa lihat langsung. Hanya dengan teknologi yang namanya sekarang yang handphone itu atau internet. Teknologi begitu luar biasa. Ada orang manusia sudah bisa terbang kayak di film-film itu, terbang pakai mesin. Ada kendaraan yang katanya nanti kendaraannya sudah nggak pakai bensin lagi, pakai listrik nantinya. Begitu luar biasa teknologi yang muncul karena ada niat orang untuk mencapai sesuatu. Seperti saya katakan tadi, Amerika mengambil banyak sekali risiko dalam proyek besar ini. Seperti tadi ada korban, ada kerugian besar, ada yang meledak, ada yang gagal masuk mungkin di orbit. Nah, judul yang saya berikan tema kita pada hari ini adalah lompatan iman. Leap of faith. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, Tuhan Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jikalau engkau percaya. Teks ini terjadi ketika Tuhan Yesus, latar belakangnya ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan situasi dia kehilangan sahabatnya yang terbaik. Makanya tadi pujian itu saya luar biasa. Kita sahabatnya Tuhan. Nah, ini ada hubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau kita tahu bersama Yohanes 11 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 itu cerita tentang siapa? Ya, tentu ada Tuhan Yesus di sana. Tapi judul yang diberikan oleh LAI adalah Lazarus dibangkitkan. Ada suatu peristiwa di mana ketika di ayat yang ke-4 saya bacakan di sini. Itu tadi sudah ya. Sebentar, saya bacakan latar belakang. Di dalam Yohanes 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar apa? Lazarus sedang sakit. Ada pembawa berita ya? Ada pembawa berita. Karena panjang ceritanya saya nggak baca semuanya. Kita pasti sudah dapat gambaran karena ini sudah sering saya percaya kita baca. Lazarus ada saudara yang namanya Marta dan Maria. Dan mereka tinggal di satu tempat namanya Betania, dan Yesus sering ke sana. Dan yang seperti saya katakan tadi, ketika Yesus pergi ke sana, Yesus di hospitality dengan luar biasa oleh Marta dan Maria, dan saya percaya oleh Lazarus juga. Betania. Dan orang memberi kabar bahwa Lazarus sakit.
Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini sering kali kalau pandangannya melihat ada orang sakit. Wah, itu karena kutuk, karena kesalahannya sendiri. Memang betul demikian. Pola hidupnya nggak benar mungkin, atau harusnya istirahat tapi dihajar terus, atau ya kan ada sakit bawaan mungkin ya. Banyak macam alasan orang sakit. Tapi sekarang pemikiran kalau orang sakit itu kayaknya ada juga, oh karena kamu berdosa. Ada juga ya sakit. Sekarang kata sakit itu sangat ini di telinga kita karena pandemik ini. Sudah masuk tahun keberapa ya? 1 tahun lebih ya. Kalau di sana di Wuhan itu dari bulan September kalau nggak salah. Sakit. Dan Tuhan berkata bahwa penyakit yang diderita oleh sahabatnya yang dia kasih itu, sebab di ayat yang kelima dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dari Lazarus. Kita bertanya, kenapa bisa diizinkan? Yesus, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia memberitahukan langsung, nggak sembunyi-sembunyi. Sakit itu, dia memang sakit, tapi sakit itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun yang menjadi masalah apa? Pemikiran murid-murid yang ada, bahkan setelah nanti kita tahu Yesus pergi ke sana, sekalipun ada penundaan, tapi Yesus pergi ke sana. Dan itu sangat tidak masuk di akal. Murid-muridnya menanggapi respon Tuhan Yesus ketika mendengar seorang yang dia kasih itu sakit. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus itu ia sengaja tinggal. Sengaja loh saudara. Dia tinggal 2 hari lamanya di tempat di mana ia berada, di tempat di mana dia dapat dengar kabar kalau sahabat yang terbaik yang dia kasih itu sakit. Kayaknya tegaan amat Tuhan Yesus. Tuhan, orang lain mungkin cepat ya. Mungkin yang lain kan, ya sudah dengan imanmu sembuh, bisa aja kan? Ada kan yang begitu, yang datang, Tuhan, saya hamba Tuhan saya sakit di rumah. Tapi Tuhan bilang hamba saya perwira dan dia punya hamba yang hambanya yang pergi. Tapi karena dia tentara Roma ya kalau nggak salah, nggak usah Tuhan, apa yang kau sebut bisa kan? Tuhan Yesus kan bisa melakukan mujizat, nggak langsung pergi ke situ, dan itu terjadi. Bisa aja kan murid-murid bilang, Tuhan kan udah bilang aja imannya bisa menyembuhkan kan, iman orang yang datang itu. Tapi ini luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat 6 maksudnya dia sengaja tinggal, saudara. Kadang kita kalau manusia dalam keadaan panik lah. Ini sudah panik ya kayaknya ya. Panik. Kadang kita mau yang terjadi. Yang kita kehendaki yang terjadi. Tapi di sini luar biasanya Tuhan Yesus meresponi dengan sesuatu hal yang memang walaupun Tuhan Yesus sudah bilang penyakit itu akan membawa kemuliaan, tapi bagaimana terjadinya? Murid-murid Maria dan Marta, bahkan semua orang yang ada di rumah itu waktu Yesus datang ke situ belum punya gambaran sama sekali tentang penyakit yang akan membawa kemuliaan bagi Allah. Penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Melalui penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kesakitan dan kematian adalah hal yang paling ditakutkan oleh semua makhluk. Kita hidup di masa ini sekarang. Makanya kenapa kita semua pakai masker. Saya aja tadi pagi sebenarnya saudara demam. Habis kita acara itu, saya masuk kamar untuk persiapan terakhir karena membuat bahan ini ya. Tiba-tiba badan seperti dipukul orang dari belakang. Sakit. Sakitnya bukan sakit apa, kayak ada apa ini? Langsung berbungkus, sekalipun sambil membuat ini dan berdoa, Tuhan saya tidak mau, minta anugerahmu Tuhan. Jadi tidurnya ya begitu, tiap per jam, karena saya minum air panas tiap hampir 1 jam, setengah jam, habis minum ke belakang, buang air gitu ya, buang air kecil. Jadi ya tidurnya tadi agak ngantuk sekali karena ya tidak tidur baik ya semalaman, demam. Tapi jam berapa itu, sekitar jam 1 atau jam 2, keringatan sudah. Puji Tuhan. Haleluya. Saya lihat ada ibadah minggu lalu. Saya ikutin sambil saya ikut nimbah Tuhan di sana. Saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Istri saya ya dia juga ngalamin gak enak ya, karena duluan istri saya ngalamin
flu. Tapi nafsu makannya kuat. Haleluya, hajar, sikat. Ya, masih bisa makan. Jadi waktu itu, tapi jam berapa tiba-tiba rasa lagi? Kenapa lagi rasa kayak mulai ada senut-senut di kaki sama tangan? Duh, apa ini? Gitu. Berdoa lagi, berdoa. Tapi jam berapa kayaknya saya rasa saya lapar, pengen makan. Istri saya bangun, dia coba siapkan, nggak ada nasi katanya. Mau masak, tapi ternyata ya udah, saya ke atas ngambil singkong yang 2 potong, sama ada telur 3, saya ambil 1 tuh, dan ternyata masih ada nasi. Saya makan sama sedikit ayam yang kita makan tadi malam sama-sama, sambil berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus. Saya pernah ngalamin hal seperti ini di Lembang dulu, waktu saya lagi pergi ke Pontianak, saya lagi siapin makan malam, tiba-tiba kejadian sama. Tapi waktu itu lebih sakit kepala. Ini saya nggak sakit kepala, hanya pegal sekali belakang ini, belakang sampai kaki. Saya doa waktu itu 3-4 jam, hilang sakitnya. Saya tahu itu ada sesuatu di balik, karena istri saya waktu itu mereka sharing pelayanan ke Pontianak ya waktu itu ya. Malah banyak yang jurik-juriknya kata orang Sunda. Dan saya percaya Tuhan, dalam nama Yesus Engkau beri kekuatan. Nah, hari ini kalau saya bisa berdiri, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Tadi memang agak berat mau berdiri, sakit kaki yang sakit sekarang. Tadi, tapi sekarang udah nggak rasa apa-apa. Puji Tuhan, dalam nama Yesus. Nah, ini sering terjadi. Bagaimana Tuhan Allah memperlihatkan kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan yang melihat keadaan yang mungkin bagi kita itu mustahil. Dan ini yang dialami oleh Lazarus, Maria dan Marta, dan juga murid-muridnya. Karena ada satu murid yang bilang, kita ke sana pergi bawa nyawa. Karena ada orang yang mau membunuh Yesus ya. Mereka sudah ada di sana nungguin kita. Oh, jadi polemik juga perjalanan Yesus ke rumah Lazarus. Satu sisi dia ke sana untuk lihat saudara, orang yang dikasihnya, satu sisi banyak orang yang mau membunuh dia. Tetapi di sini Yesus Tuhan kita, yang bagi kita mungkin yang sakit atau penyakit tidak mungkin untuk mengalami suatu kesembuhan. Tetapi Yesus memperlihatkan di sini, Yesus Tuhan tahu betul apa yang terjadi karena Dialah Tuhan. Dan Dia sudah bilang dari awal, sakit ini akan membawa kemuliaan bagi nama anak Allah. Tantangan bagi kita, mungkin kita seperti murid-murid dan Maria dan Marta. Kita mau mempercayai Tuhan, tetapi kalau bisa itu caranya kita, keinginan kita. Ini dong Tuhan, segera dong. 2 hari lagi ditunda. Aduh, kita maunya kan cepatnya gitu. Kita manusia begitu. Kalau kadang terjepit, maunya jalan keluar itu terjadi. Tapi di sini Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa, saudara. Yesus berkata kepada Maria dan Marta, ayat ini ada 2 kali, ada terjadi 2 conversation, pertama dengan Marta dan kemudian dengan Maria. Dan Yesus berkata kepada Maria dan Marta ketika mereka melakukan percakapan tentang kematian dan hidup yang kekal. Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Berarti Yesus sudah mengajar mereka kebenaran firman tentang hidup yang kekal, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati, Allah yang dimana kita percaya kepada ada hidup kekal. Dia mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Berarti sudah pernah disampaikan, bukan? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yesus berkata, akulah yang membangkitkan orang mati, serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati seperti orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Karena yang percaya, 26, karena yang percaya kepadaku, ia akan diberi hidup kekal, dan ia tidak akan binasa. Apakah engkau percayakan hal itu, Marta? Ini pembicaraan Yesus dengan Marta. Tuhan Yesus sedang memberitakan kepada mereka tentang ada hidup di dalam kematian. Orang hidup tapi mati. Dari ayat ini kita bisa lihat ya. Ada orang yang hidup, tapi mati. Tetapi ada orang yang sekalipun dia mati, tapi mendapat kehidupan ketika percaya kepada Yesus. Haleluya. Betul? Kita sering dengar kata tubuh jiwa roh. Itu konsep di lagu-lagu banyak. Tapi saya percaya firman Tuhan menuliskan sebaliknya. Roh, jiwa, tubuh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menghembuskan rohnya, maka disitulah terjadi makhluk hidup. Berarti inti manusia itu sendiri adalah roh. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa
dan tinggal di dalam tubuh. Betul? Dan Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus kalau nggak salah, dia membukakan hal itu. Ada tubuh duniawi, ada tubuh rohani. Nah, Paulus nulis ada 2 dunia. Yaitu dunia di mana ya yang sering dibilang dunia yang akan binasa itu. Banyak orang milih dunia itu. Tapi saya percaya kita di sini tidak hidup dalam dunia yang itu. Di dunia yang ketika kita percaya kepada Yesus, kita bisa berkata seperti Paulus, tetapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang kan ini yang hidup siapa? Ya saya, yang kalian lihat, ya Pak Romi, Pak Jeremia gitu. Yang saya lihat juga demikian, ada Bu Eka, Pak Ning, Tante. Nah, Paulus mengatakan hidup Paulus ini yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Itu sebabnya dia bilang katakan di frase yang pertama, Kristus yang tinggal hidup di dalam aku, yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Jadi di ayat yang lain dikatakan Petrus kalau nggak salah, kita ini perantau di dunia, ada ya? Saya dapat gambar ini. Kita ini lagi merantau di dunia. Dunia kita sebenarnya bukan di sini. Di dalam kekekalan bersama Yesus. Dua Korintus 5 ayat 7. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Yang manusia lihat mungkin seperti situasi Lazarus. Mustahil Tuhan. Kok Tuhan begitu Tuhan? Tetapi di sini dikatakan hidup yang kita jalani karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Di dalam terjemahan bahasa BIS, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Kristus adalah janji Allah. Amin. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Sebab hidup kami di dunia ini bergantung pada iman kami kepada Kristus. Jadi iman kita bukan bergantung kepada yang kita mau, yang kita cita-citakan, tetapi kepada Kristus. Bukan pada apa yang dapat kami lihat di dunia ini. Dan di ayat yang kelima Yohanes, itu terjemahannya ada di situ warna merah. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah. Nah, kita sudah bukan di dunia yang Yesus katakan hidup tapi mati. Kayak zombie maksudnya. Ada tubuh, ada jiwa, tetapi rohnya tidak hidup. Makanya ada istilah kematian rohani. Ketika percaya Yesus, lahir baru, hidup yang baru. Amin. Saya percaya kita semua di sini hidup yang baru. Haleluya. Amin. Bahkan Paulus menuliskan di dalam beberapa suratnya karakter manusia lama, karakter manusia rohani itu seperti apa. Mungkin itu nanti firman Tuhan yang berikutnya yang mungkin bisa disampaikan oleh siapapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita khotbahkan atau sharingkan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah di 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita ini sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Nah, di sini ada sedikit tanda yang ditulis oleh Yohanes. Tandanya kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Firman Tuhan ini masih tetap berhubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yuspa kemarin. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pola kehidupan kita. Kita harus menjadi sama seperti Yesus di dalam segala hal dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Sekalipun memang itu kan proses semuanya. Saya bersyukur kita di tempat ini kita dibentuk Tuhan untuk berjalan di dalam iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah berpindah dan tandanya adalah kita bisa saling mengasihi. Ada kasih. Katanya kalau orang mengasihi tapi dia masih membenci, dia adalah pembunuh bahkan ya, firman Tuhan katakan. Yesus mengatakan kita tidak lagi tinggal hidup dengan hukum dunia, hukum Taurat, hukum daging.
berhubungan dengan orang naik ke bulan, itu saya dapat di sini. Ini gambar, saudara tahu ya. Ini tapak kaki manusia yang astronot tadi. Ada sebuah hukum yang namanya hukum fisika. Hukum gravitasi yang terkuak tahun 1686, Isaac Newton. Ya, itu orang fisika di sini yang tahu hal itu. Fisika ya. Jadi dikatakan bahwa persamaan yang singkat dan sederhana ini ternyata mengatur seluruh alam semesta. Hukum gravitasi ini yang membuat manusia selalu melekat di bumi. Oh, kita nggak melayang-layang karena ada hukum ini, hukum gravitasi. Ya, kita bisa nginjak bumi gitu ya. Walaupun kadang ada mimpi pengen terbang. Tapi sekarang terjadi, orang bisa terbang dengan teknologi. Hukum ini yang menyebabkan bulan juga selalu berputar mengelilingi bumi dan bumi selalu berputar mengelilingi matahari dan seterusnya. Bahkan bukan hanya bumi, matahari dan planet-planet itu juga mengatur pergerakan dan persebaran bintang-bintang dalam satu galaksi yang menurut para astronom bintang ini mencapai 200.000 miliar bintang. Jadi ada hukum gravitasi, saudara. Semakin dekat kita kepada satu benda, maka pengaruh gravitasi juga akan semakin kuat. Persamaan ini juga mengatakan bahwa sejauh apapun kita dari suatu benda, pengaruh gravitasi tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Jadi masih ada efeknya sekalipun jauh. Pengaruh gravitasi dari bumi atau dari matahari pasti masih bisa mencapai kita, meskipun sudah tidak terasa lagi, tapi masih mencapai kita. Gambaran ini bisa menjadi satu gambaran kehidupan rohani kita bersama Yesus. Dikatakan kita hidup dalam dunia-dunia, bukan? Betul? Dunia manusia lama atau yang sering dikatakan sekuler, dan dunia rohani, manusia rohani. Keduanya ini saling tarik menarik. Kan Paulus bilang, keinginan daging menarik, keinginan rohani, manusia roh kuat, daging lemah. Ada hukum gravitasi. Semakin dekat kita dengan satu objek itu, semakin kuat gravitasinya. Apa maknanya ini di dalam penyampaian tentang lompatan iman, langkah iman? Seperti saya katakan tadi, hubungan dengan kita dengan Tuhan itu adalah kunci. Seberapa dekat kita dengan Tuhan, saudara? Kekuatan hubungan dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, gravitasinya Tuhan, saya sebutkan, akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita tidak akan meresponi kejadian di sekeliling kita itu keluar dari kehendak Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid yang sekalipun Yesus sudah ngomong, penyakit itu akan membawa kemuliaan. Tapi itulah murid-murid Yesus ya, dan juga Marta dan Maria. Perjumpaan ilahi dan lompatan iman yang mengubahkan kehidupan. Ini ada 4 tokoh yang secara singkat saya gambarkan bagaimana mereka ketika berjumpa Tuhan, hidup mereka mengalami perubahan di saat mereka mengambil langkah. Pertama, Yesaya, sang nabi. Dalam Yesaya 6, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ini gambaran yang luar biasa tentang Allah, tentang Tuhan dan apa yang ada dalam hadirat Tuhan. Ayat 3, mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Pada tahun matinya Raja Uzia, kerajaan Israel, ketika ada raja yang meninggal, ada mati, itu waktu masa-masa yang sangat penting ya, krusial. Sebab akan menentukan nasib bangsa itu ke depan, apakah rajanya adalah raja yang benar di mata Tuhan, yang melakukan segenap perintah Tuhan sama seperti nenek moyang mereka Daud, atau raja yang jahat. Jadi ditentukan ketika mati Raja Uzia itu, raja yang memang ada cerita bagaimana dia orang yang mengasihi Tuhan juga. Itu keadaan yang sangat cukup menegangkan, khususnya juga bagi seorang yang bernama Yesaya. Tetapi ketika di masa-masa yang seperti itu, dia mendapat kunjungannya Tuhan. Dia bertemu Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu menyebabkan dia menyadari dirinya sebagai manusia yang, di ayat 5 dia bilang, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir.
Ketika berjumpa dengan Tuhan, terkuaklah segala kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa. Betul? Kita semua saya percaya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita sampai sekarang ini dan sedang proses di dalam kesempurnaan serupa dengan Yesus. Dia mengatakan dirinya najis, Tuhan. Aku orang yang binasa. Sebab aku juga tinggal dalam situasi orang yang najis bibir. Satu bangsa loh, najis bibir. Dari pengakuan Yesaya. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan kemudian kita tahu peristiwa berikutnya, malaikat datang dan menjamah bibirnya. Karena Tuhan mau memakai dia. Amin. Keterbatasannya Yesaya membuat dia akhirnya ketika berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, siapa yang mau kuutus? Apakah dia menolak? Saya sebutkan ini adalah lompatan imannya Yesaya. Ketika berjumpa Tuhan, dia mengatakan, ini aku. Utuslah aku. Yang berikut adalah seorang yang bernama Petrus. Ketika Petrus bertemu Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 8, setelah peristiwa yang dia dapat ikan itu, kan Yesus bilang, berangkat ke sana. Tuhan sudah semalaman, ikut aja. Nyebar ke sana jalannya. Ya ikutlah, mungkin sambil kesel-kesel kali gitu ya. Dan terjadi, ikannya banyak. Di situ dia sadari, aku orang berdosa. Di ayat yang ke-8 dia katakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus, dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia melihat mujizat, tapi dia menolak karena dia merasa dirinya tidak layak. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Apa respon Tuhan Yesus kepada Simon Petrus yang menganggap dirinya, aku ini orang berdosa, aku ini manusia yang binasa. Sama lah seperti Yesaya, bukan? Sama. Aku gak layak Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Kalau hidupku Engkau intervensi seperti ini. Sekalipun mendapat keuntungan ya, dia bisa jual ikan yang banyak itu, mungkin utang-utangnya lunas. Dia bisa beli hadiah buat istri dan mertuanya, kan Petrus punya istri dan punya mertua ya. Ada cerita Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Saya percaya ini firman Yesus yang luar biasa. Yang sama dia sebutkan kepada kita pada masa ini. Jangan takut. Jangan takut. Mulai dari nanti 3 tahun yang akan datang. Tuhan mengatakan mulai sekarang. Ini luar biasa Tuhan kita. Dia bilang kepada Petrus yang merasa tidak layak. Tuhan, saya nggak layak Tuhan. Engkau panggil. Tapi Yesus mengatakan mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Wih, dikasih tugas. Jadi rasul. Walaupun memang ada peristiwa Yesus mengutus mereka itu ada. Tapi di hari pertemuannya Yesus langsung berkata, destininya Petrus yang merasa dirinya gak layak itu. Dan ini yang saya katakan ayat 11, saya menyebutkan sebagai lompatan iman. Leap of faith-nya Petrus dan kawan-kawan. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka tidak kembali jadi nelayan. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Cerita yang ketiga tentang Lazarus di atas pohon turun karena tempatnya Sakeus. Sakeus. Ceritanya kita tahu. Yesus sengaja masuk ke kota Yeriko. Dan di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus. Dia penasaran. Selama ini dia nggak ketemu Tuhan. Dan dia mendengar bahwa orang yang bernama Yesus itu, sang rabi atau seorang Mesias, yang disebutkan Mesias juga, sekalipun masih kontroversi, banyak yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi kenyataannya Yesus membuat mujizat dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Maka, ayat 3, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, ini sudah masuk ke postur tubuh. Jangan bawa-bawa itu dong. Tapi Alkitab tulis loh, Sakeus orang pendek. Saya nggak tahu ya, di sorga kalau lucu-lucunya
Sakeus orang pendek. Sering kan kalau yang ada kekurangan fisik kan sering kan dulu kita masih sekolah ya suka dihina-hina. Sakeus dicatat loh di Alkitab, semua manusia membacanya. Dia orang pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dia naik ke atas pohon karena dia pengen melihat Yesus. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang dirimu. Harus. Berarti Yesus bukan sekedar lewat aja. Ada intensnya tuh, ada kesengajaan Yesus datang ke kota Yeriko, lewat kota Yeriko, karena ternyata dia mau bertemu orang ini. Sekalipun akhirnya ditanggapi miring kan sama yang lain. Dia orang berdosa Tuhan. Tapi yang luar biasa, perjumpaan Yesus dengan Sakeus yang mengambil, saya bilang lompatan imannya dimulai dari kapan? Dia naik pohon itu. Ya mungkin harga dirinya dia kan orang kaya, ngapain naik pohon? Dihinain orang kali itu, lihat. Dia kan dibenci orang karena dia pemungut cukai. Sepertinya orang pemungut cukai itu orang yang pro sama kerajaan Roma karena menarik pajak yang tinggi. Dibenci orang. Karena kenyataannya akhirnya dia mengakui banyak yang sudah dia ambil dari orang miskin. Berarti kelakuannya bejat juga. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lompatan imannya menghasilkan perubahan. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang akhirnya Tuhan mengatakan keselamatan sudah terjadi dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir dari kisah 4 orang ini ada yang bernama Paulus, ya. Seorang yang begitu giatnya. Waktu di Kisah Rasul 26, dia disidang dan dia menceritakan pengalamannya bertemu Tuhan. Dia mengatakan, aku sendiri dulu berniat membunuh semua pengikut Yesus, karena Yesus itu aku anggap sesat lah. Tetapi ketika dia berjumpa Yesus, ada cahaya, dia menceritakan kepada Raja Agripa di ayat yang ke-13 pasal 26. Ada cahaya yang turun, lebih terang dari cahaya matahari, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, kata Tuhan kepada Paulus yang jatuh itu, bangun dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Ini luar biasa Tuhan Yesus. Saya baca firman Tuhan ini, wow. Di hari pertama berjumpa Yesus bilang, aku udah angkat engkau. Kalau kita kadang manusia mau ketemu mungkin dilihat dulu orang. Ya itu kecenderungan kita manusia kalau kita lihat orang percaya atau nggak berprasangka gitu ya. Ini orang baik nggak ya? Tuhan udah tahu ini orang kelakuannya kayak apa. Tapi di hari dia berjumpa dengan Paulus, dia langsung kasih tahu, Paulus, aku memilih kamu. Wih, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Aku akan menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Berarti bukan hanya akan sekali aja Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk Tuhan membukakan hal-hal yang luar biasa di dalam pemilihan dia sebagai seorang rasul. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Pengutusannya sudah ada di hari yang pertama perjumpaannya dengan Yesus. Untuk membuka mata mereka dan seterusnya. Ayat 19 ini luar biasa. Saya bilang ini lompatan imannya Paulus. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ketika dia mengalami Tuhan, seketika itu juga dia memberi hidup untuk taat. Sekalipun dia tahu bahwa dia akan diasingkan, dia akan mengalami kesusahan, dia akan mengalami penganiayaan. Tetapi di sini kita lihat, mereka semua adalah orang-orang yang mengambil resiko. Ada satu kutipan dari seorang bernama T.S. Eliot. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. Hanya mereka yang mau mengambil resiko untuk berjalan lebih jauh, yang bisa mungkin menemukan sejauh mana ia bisa pergi jauh. Kalau kita pengen pergi ke satu tempat, tapi nggak pernah ada keinginan untuk melangkah atau ambil risiko, sama seperti yang dialami oleh keempat orang yang tadi itu, maka kita tidak akan pernah tahu sejauh mana bisa kita pergi atau mengalami hal yang kita ingin, walaupun itu ada tantangannya. Seorang bernama Dr. Martin Luther King Jr. Dia mengatakan, ambil langkah awal dalam iman. Engkau tidak harus melihat keseluruhan anak tangga,
Hanya ambillah langkah yang pertama dan mulailah melangkah. Amin. Nggak bisa kita naik tangga langsung loncat tangga yang ke-10. Langkah 1, kedua, ketiga. Faith, iman, make things possible, not easy. Dengan iman segala sesuatu mungkin, walaupun tidak mudah. Betul? Kita semua seperti udah ngalamin lah. Kita orang-orang beriman, kita ngalamin tantangan ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan untuk kita lakukan, khususnya pada hari-hari ini. Tidak mudah, tetapi memungkinkan. Ketika kita percaya, kita akan mengalami. Saya sedikit ngutip yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Yusfa, bahwa langkah leap of faith-nya kita ada langkah awal, iman kepada virtue, kemurnian, kepada pengetahuan. Kita naik, tapi tetap dasarnya adalah iman. Setelah knowledge, pengetahuan, banyak orang yang gagal di sini. Sudah tahu, akhirnya nggak self control, akhirnya jadi batu sandungan. Banyak juga ngalamin. Kita berdoa supaya di tempat ini kita, walaupun kita mengalami pengenalan akan Tuhan dengan luar biasa, baik secara pribadi kita dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, maupun pengalaman-pengalaman rohani yang saya melihat 2021 ini luar biasa, kesaksian-kesaksian ketika mengakhiri tahun 2020 dan masuk 2021. Saya melihat kita lagi sementara tetap kita advance, kata Pak Paul, tetapi kita tetap expectation juga dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bertumbuh setelah self-control, steadfastness, keteguhan atau melakukan sesuatu secara berketetapan ya, konstan, dan godliness, sesuatu yang godly, yang ilahi, yang kudus, kebaikan yang tidak berdasarkan kekudusan Allah itu bukan kebaikan. Banyak orang bisa berbuat baik, tapi yang berbeda di kita kebaikan yang kita lakukan karena sifat karakter Tuhan, Allah yang kudus, yang mengasihi kita, mengasihi semua umat manusia, dan kasih bersama dan kasih kepada banyak orang. Itu sebabnya Yesus mengatakan yang percaya kepadanya, tandanya adalah mengasihi. Ini sedikit sebelum saya menutup sharing saya ini, menjelang akhir tahun 2020 waktu berdoa. Di akhir tahun itu, saya mendapat kesan dan saya posting itu di Facebook-nya saya, bahwa waktu berdoa firman Tuhan mengatakan sesuatu di dalam Wahyu 4 pasal yang pertama. Di situ ada satu perkataan Tuhan kepada Yohanes yang mendapat penglihatan. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini pengalaman rohaninya Yohanes, dan kitab Wahyu based on pengalaman dia bersama Tuhan di Pulau Patmos. Dia mendengar Tuhan Yesus berbicara tentang pesan Tuhan kepada 7 jemaat. Tapi Tuhan juga memberitahukan ini apa yang akan terjadi pada hari-hari yang saat ini kita sudah alami juga. Dan yang berkesan kepada saya sebenarnya apa? Ketika baca Wahyu 4 secara keseluruhan, Tuhan memperlihatkan dari segala sesuatu. Wahyu 4 itu memperlihatkan apa? Siapa yang berkuasa? Tuhan, amin. Sekalipun akhirnya dibuka, ada materai-materai yang dibuka, begitu mengerikan kejadian yang akan dialami di bumi ini. Ketika materai 1, 2, 3 belum ada sangkakala dan bencana yang begitu luar biasa yang gak bisa kita bayangkan. Tapi akan terjadi. Tapi sebelumnya disebutkan di Wahyu 4 ini, mari lihatlah apa yang akan terjadi, dan Tuhan bilang, aku akan memperlihatkannya kepadamu. Dia Tuhan yang pegang kendali. God is in control, amin. Ketika Tuhan mengutus bangsa Israel membuang sebenarnya, tapi ada kata Tuhan mengutus. Kemarin kalau Bapak Ibu Saudara dengar khotbah dari Pak Paul Tan, Tuhan yang mengutus. Itu sebabnya 70 tahun bukan waktu yang singkat bangsa Israel pergi ke sana, dan mereka harus taat dengan perintah Tuhan itu. Mungkin saat ini kita juga ngalamin keadaan yang sama. Kita sepertinya dibuang, mengalami pembatasan, tetapi tak percaya. Dibutuhkan langkah iman, leap of faith, untuk menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang. Seperti pertanyaan Yesus kepada Maria dan Marta perihal kebangkitan atas kematian yang dialami orang yang dikasihi. Mereka protes sama Tuhan. Kalau Tuhan datang lebih dahulu, mungkin gitu yang kita alami. Tuhan, kalau saya tidak mengalami keadaan seperti, kalau saya mungkin A dan B, nah ini dan itu. Banyak sekali mungkin kita bisa ngomong sesuatu sama Tuhan yang mau membenarkan diri kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan.
Saya percaya ketika Tuhan bilang kepada saya melalui Wahyu 4 ayat 1, setelah Tuhan mengatakan ada pengharapan. Masuk 2021, Tuhan mengatakan di sorga aku yang berkuasa, bukannya di sorga, di bumi. Dan berkatakan God is in control, itu sangat luar biasa. Yang meneguhkan iman saya. Sekalipun yang didengar masuk 2021 ada banjir di rumah orang tua kami, masuk banjir kemarin di Samarinda, dengar ada kedukaan seorang sahabat baik meninggal, ada peristiwa yang tidak mengenakan, bahkan ada peristiwa yang sekarang nasional pesawat jatuh. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Belum pandemik ini yang masih ya begitulah. Tapi untuk melangkah di dalam iman, stepping out in faith, melangkah dengan iman artinya trusting God. Percaya kepada Tuhan. Sekalipun yang dilihat kayak tadi, nggak mungkin Tuhan sudah busuk 3 hari. Aku kan sudah katakan, bukan sudah katakan kepada ada kehidupan kekal. Itu kan nanti, kata Marta begitu ya. Itu kan nanti Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukankah penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi nama anak Allah? Dan terjadi 3 hari, udah busuk itu orang. Lazarus, dia bangkit. Jadi iman kita adalah percaya. Artinya melangkah dengan iman itu adalah mempercayai Tuhan secara penuh. With whatever comes next. Apapun yang akan terjadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita melangkah. Apapun situasinya. Apapun yang kita hadapi. Tidak peduli. Yang penting kita percaya Tuhan. Dan keluar dari firman Tuhan. Bukan yang kita paksa-paksakan ya. Karena banyak orang ngotot juga. Ini suara Tuhan. Makanya perlu mengasah hubungan dengan Tuhan, mengenal kehendaknya. It means not necessarily knowing the next step, but knowing that God will guide and equip you to accomplish His will and purpose for your life. Kecenderungan kita tuh pengen tahu semuanya. Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan, ini pengembalaan gereja ini bagaimana 1 tahun ke depan? Kasih tahu dong Tuhan, berapa jiwa yang akan kita layani? Berapa banyak pemulihan, berapa terobosan? Kita maunya instan. Perlu juga sebenarnya, karena memang sebenarnya Tuhan kan tadi dibilang, Tuhan bicara dia bukain semua. Apa sih yang disembunyikan kepada kita? Hanya kedatangannya yang dia kasih tahu kan, hari dan jamnya. Tapi ketika Yesus mengatakan, engkau lah sahabat. Nah, ada yang Tuhan rahasiakan. Apalagi Roh Kudus dia sudah berikan sama kita. Dia akan menuntun kita sampai dia datang kembali. God knows the plans for your life. Yeremia 29. Rancangan yang damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Kita semua mau bangkitkan iman kita, mau melangkah dengan iman. Kalau karena meledak pesawat Apollo itu dan Amerika mundur, tidak akan pernah ada perkataan one small step for a man will be big leap ya for mankind. Giant leap. Kita nggak perlu langkah yang besar-besar. Mulai taat. Firman Tuhan hari ini datang apa? Kemarin tentang pengampunan. Mungkin itu masih kita struggle. Mari proses lagi terus sampai yang Tuhan mau itu terjadi. Mungkin bicara tentang hal apa? Percaya kepada Tuhan dalam situasi ini. Jujur ini semua pasti kita ngalamin. Yang kemarin aja mulai ada panas. Aduh Tuhan, sakit. Aduh, kita menghindar. Mau nggak ketemu? Percaya sama Tuhan. Amin. Leap of faith. Lompatan iman. Hanya bisa terjadi kalau kita percaya sama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang sudah datang kepada kami masing-masing. Kami sudah mengalami semua, seperti yang sudah mengalami kelahiran kembali dalam Engkau. Kami bukan lagi hidup di dalam dunia di mana maut berkuasa atas hidup kami. Kami bermusuhan dengan Tuhan karena kami masih hidup di dalam dosa. Kami sudah pindah, kata Rasul Paulus dari firman Tuhan. Kami sudah pindah dari maut kepada hidup. Sekalipun hidup yang kami jalani dalam daging ini Tuhan, masih ada keterbatasan Tuhan. Karena keinginan daging yang melawan kehendak Tuhan, yang melawan kehendak Roh. Tapi hari ini kami mau datang dan mau percaya kepada Tuhan apapun yang Engkau mau. Bagi kami untuk mengambil langkah iman ketika Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Mari Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin yang kami alami Tuhan, sakit penyakit yang jadi tantangan kehidupan kami. Hari ini kami percaya Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami.
yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit, buat saya pribadi Tuhan, kelemahan Tuhan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh, kami menjadi kuat. Kami yang ada di rumah yang sedang menghadapi masalah ini Tuhan, penyakit yang membuat keterbatasan kami di dalam aktivitas kami, bahkan kami mungkin blaming God, kami mengatakan Tuhan kenapa ini bisa terjadi. Tapi kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan kami mau mentaati apapun yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami mau berani ambil langkah iman. Sekalipun hidup kami terbatas. Mungkin kami mengatakan hidup kami najis Tuhan. Masih ada dosa-dosa yang kami perbuat, kelemahan kami Tuhan. Dalam pikiran, dalam tindakan kami, dalam perkataan kami. Kami tidak percaya Tuhan. Kami seiman di gereja lokal ini Tuhan. Bahkan bagi seluruh orang percaya, Engkau tetap Tuhan yang pegang kendali. Di dalam nama Yesus, kami hidup bukan karena melihat hal-hal yang secara lahiriah, tapi percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya yang melibatkan we trusting God. Whatever that comes out from that trust, Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua. Memberkati kehidupan kami Tuhan. Pakai kami, oh Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Seperti kebangkitan Lazarus yang sudah busuk, yang sudah mati Tuhan, terkubur, tetapi suara mendatangkan kebangkitan atas kematian. Saat ini kami biarlah Tuhan memperkatakan kebenaran firman-Mu atas setiap situasi yang kami rasa Tuhan mengalami kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, bangkitkan iman kami Tuhan. Bangkitkan iman kami sekecil apapun yang kami miliki sekarang. Di dalam nama Yesus, kami katakan Tuhan, pemulihan atas hubungan, pemulihan atas situasi yang kami hadapi di dalam nama Yesus. Untuk kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan sampai seluruh bangsa-bangsa, suku bangsa, semua makhluk di muka bumi mendengar tentang Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berani melompat dengan iman di awal bulan ini. Segala firman yang kami dengar, kami mau taat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Seberapa dari kita yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Luar biasa saudara. Saya senang sih baca Yohanes 11 ini saudara, mengenai Lazarus dibangkitkan. Banyak hal Tuhan tuh berkata melalui setiap kehidupan kita yang bisa kita jadikan kekuatan melalui firman ini saudara. Tadi saya dapat firman Tuhan yang dibagikan Pak Jeremy ini luar biasa saudara, lompatan iman. Lompatan iman. Dan di Yohanes 11 ini banyak sekali hal-hal yang mengenai lompatan iman. Termasuk Lazarus saudara. Dia sudah mati 4 hari saudara, tapi dia bisa bangun lagi kembali, dia bisa bangkit. Itu salah satu lompatan iman yang dilakukan Tuhan supaya kita percaya. Amin. Bayangkan saja saudara, sewaktu mungkin ya, saudara kita meninggal terus ada Tuhan Yesus, kita masih belum terlalu percaya dengan tuh apakah ini benar-benar Tuhan Yesus atau tidak. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, kita berharap sama Tuhan Yesus ini, Tuhan tolong sembuhkan, tolong bangkitkan. Dia udah mati, dia udah 2 hari mau mati. Terus Tuhan bilang, ya udah nanti aja deh 2 hari lagi saya kesana. Apakah saudara akan kepahitan saudara? Itu seperti ngolok saudara, tapi beda rencana Tuhan. Saya itu di Yohanes 11 itu saya baca di ayat 8 sama ayat 9 itu dikatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Jadi waktu itu kan dia nggak mau datang ke tempat Lazarus. Tempat Lazarus di Yudea. Jadi dia setelah 2 hari dia mau kembali, mau ke tempatnya Lazarus. Tapi diperingatkan sama murid-muridnya. Dia bilang, bukankah di daerah itu bahwa engkau tahu sendiri bahwa saat kau ke sana engkau akan dilempari. Tetapi Tuhan jawab seperti ini, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? 1 hari itu ada berapa jam sih? Beda waktunya Tuhan saudara. Yang menarik di sini saudara, siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Amin. Kita adalah anak-anak terang. Dikatakan lagi bahwa tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kita tahu bahwa Tuhan menjadi terang kita. Amin.
di tahun 2021 ini lompatan iman itu harus tetap kita kumandangkan. Thank you Pak Jer buat firman-Nya luar biasa, bahwa kita harus berjalan di dalam Tuhan. Ada terang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba Pak Jeremy Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan. Kami diingatkan dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui Pak Jeremy, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan setia, kami mau Tuhan biarlah di tahun 2021 ini Tuhan ada lompatan-lompatan iman Tuhan. Walaupun kecil Tuhan, tapi kami tetap melompat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menjadi terang Tuhan akan menuntun kami ke depannya Tuhan, akan menuntun kami apa yang harus kami lakukan, dan Engkau ada di depan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati Pak Jeremy Tuhan, biarlah hambanya ini Tuhan semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, biarlah dia semakin terus tetap kuat, dia terus melompat Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan berikan buat Pak Jeremy Tuhan. Biarlah Tuhan berikan dia terus kekuatan, kesehatan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya di tahun 2021 ini Tuhan, Tuhan terus jawab Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Catherine. Biarlah Tuhan dia sebagai istri yang bijaksana, yang menjadi pendamping dari Pak Jeremy Tuhan, dia tetap kuat, tetap setia, menjadi istri yang bijaksana buat Pak Jeremy, buat anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, terus berkati biar ada keluarga yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada keluarga yang melayani Tuhan, setia Tuhan, dan Tuhan akan juga bawa keluarga ini Tuhan terus menjadi kepala, tidak menjadi ekor Tuhan, terus naik, tidak menjadi turun Tuhan. Di tahun 2021 Tuhan ada perkara-perkara yang besar Tuhan menanti untuk keluarga ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat-berkat Tuhan melimpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberi, Tuhan berkati setiap apapun Tuhan, biarlah yang akan kami beri Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik semuanya untuk Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga setiap jemaatmu yang ada di rumah Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua diberkati Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Mari saudara sama-sama kita bagi beri sambil memberi, kita mengangkat pujian yang menebus kami. Silakan duduk saudara. Saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan untuk Gereja Balikpapan City Blessing. Mari saudara kita lihat slide yang ditampilkan. Gereja Balikpapan City Blessing mengundang kembali seluruh jemaat yang mungkin yang ada di rumah juga bisa bergabung, dan semua kita yang ada di tempat ini, mari kita mengajak teman kita, saudara kita, untuk kita bisa bersama-sama datang kembali beribadah di tempat ini, di The Coast Resto. Jalannya termasuk Jalan Jenderal Sudirman ya.
Jalan Jenderal Sudirman, saudara. Saya percaya bahwa mari kita bisa bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan minggu depan di tanggal minggu depan, saudara. Mari kita ajak semuanya, dan jangan lupa pengumuman untuk selanjutnya mungkin nanti bisa Pastor Ena yang akan sampaikan. Shalom semua, kita diberkati, amin. Kita percaya bahwa apa yang barusan kita dengar, firman Tuhan itu menguatkan kita semua. Dan pengumuman pada hari Selasa nanti kita berdoa, berpuasa lagi bersama-sama. Kita tahu bahwa kekuatan doa itu adalah satu yang fondasi dalam kehidupan kita itu adalah doa. Pertanyaan, ada waktu saya kecil, apa sih yang paling dekat yang menghantarkan kita sama Tuhan? Ada juga lagu ya yang dikatakan Tuhan itu sejauh doa. Kehidupan kita itu pun demikian, saudara. Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Kalau kita nggak berdoa ya Tuhan itu terasa jauh. Tetapi sebenarnya Tuhan itu nggak jauh. Tuhan nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita sering berdoa. Setiap hari kita punya waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Kita dekat. Bahkan nggak terasa pun Tuhan itu ketika kita pun tidak berdoa, kita pada posisi tidak berdoa. Saya percaya bahwa saudara-saudara merasakan hal yang demikian. Sekalipun kita sedang berjalan atau kita sendiri ya, atau kita kemana, rasanya Tuhan itu tetap ada. Itulah yang kita rasakan ketika kita berdoa. Dan tahun ini 2021, benar, mungkin orang di luar sana mengatakan bahwa kehidupan di 2021 tidak lebih baik. Banyak orang mengatakan kehidupan yang berat. Baru saja kita melihat bahwa beberapa kejadian, contohnya seperti yang kesaksian dari Pak Jeremia tadi. Bahkan ada pesawat yang jatuh, mungkin ada berapa ratus orang di atas pesawat itu. Kehidupan orang-orang yang ditinggalkan oleh korban itu mungkin sangat berat bagi mereka. Terlebih-lebih lagi ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Itu kehidupan yang berat. Nah, apa yang membuat kita mengubah berat itu menjadi berkat? Doa, saudara. Mari kita perkuat lagi berdoa, berpuasa. Kita lebih lagi dengan Tuhan. Kalau tahun yang lalu kita sudah lakukan itu, kita mau lebih lagi. Kalau tahun yang lalu kita lakukan sebulan sekali ya doa puasa ya. Tapi dalam tahun ini kita mau tingkatkan lagi doa dan puasa kita, saudara. Kita mau melatih diri kita. Kita mau melatih seorang prajurit, iman seorang prajurit yang ada di dalam diri kita ini harus kita latih menjadi iman seorang jenderal. Amin. Kita mau terus melakukan bagian kita untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan kita. Maka hari Selasa nanti kita mengundang semua untuk kita berdoa dan berpuasa. Pada hari Selasa, Senin jam 10 malam kita mulai berpuasa ya, sampai waktu yang tidak terbatas. Kemudian nanti pada hari Selasa jam 18 kita akan berdoa dan membuka puasa kita bersama-sama. Kita akan berdoa di sana dan membahas bagian apa lagi yang akan planning kita di berikutnya. Kemudian petugas pelayan untuk hari Minggu nanti, worship leader kita Ibu Catherine. Sudah siap Bu Catherine? Dengan suara emas yang Tuhan kasih, percaya bahwa sudah sehat, sudah sembuh. Amin. Haleluya. Kita memiliki suara ini, saudara. Ini untuk Tuhan. Banyak orang nggak percaya diri ya. Dulu pun saya demikian, saudara. Dulu saya pikir saya nggak bisa. Memang saya nggak bisa nyanyi dulu. Tapi karena Tuhan memilih saya,
Tuhan mampukan, bukan saya yang mampu, tapi Tuhan mampukan. Nah, ketika kita memiliki suara, masih bisa mengucapkan kata-kata yang membangkitkan, mari kita layani Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Bukan karena kita punya suara bagus, enggak. Kalau kita punya suara bagus, itu kasih karunia Tuhan. Tapi kalaupun kita berpikir bahwa suara kita tidak bagus, Tuhan akan memperbaiki semuanya. Seorang penyanyi itu, saudara, mungkin artis itu nggak langsung suara itu bagus, tapi karena dia olah vokal, dia berlatih. Kita butuh latihan. Mungkin Mama Vino dulu tidak sebagus sekarang suaranya. Saya percaya, saya pertama kali dengar dia menjadi WL tidak sebagus sekarang. Sekarang, saudara, dia mau mengangkat suara saja sudah rasanya Roh Kudus itu sudah melompat-lompat. Haleluya. Kita perlu berlatih. Jangan pernah katakan tidak, aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak punya suara bagus. Bahkan mungkin Tonto Yohana kalau mau Tuhan pakai, Tuhan bisa pakai kata Yohana. Amin. Haleluya. Mungkin secara tidak bernyanyi, tapi Tuhan mau pakai suara Tante untuk melayani ibu-ibu yang seumuran dengan Tante Yohana. Amin. Kita terus bekerja buat Tuhan, kita terus semangat buat Tuhan. Firman Tuhan, Ibu Eka, ini couple ini ya, wanita yang luar biasa. Dua wanita yang luar biasa di gereja ini yang Tuhan pakai. Haleluya. Kemudian online Sunday School, saudara, nanti kita mengikuti GBK Jakarta City Blessing untuk minggu depan di jam 10 pagi. Baik, itu saja yang mau kita sampaikan pada hari ini. Dan setelah ini nanti kita persiapan juga untuk melayani satu jiwa yang Tuhan persiapkan. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, penyertaan-Mu sempurna. Oh yes Jesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, merasakan keindahan. Katakan sekali lagi, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, seperti Engkau melakukannya kepada Lazarus. Dan hari ini Tuhan, lompatan iman itu pun Engkau nyatakan kepada kami pagi ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Sebab itulah rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi kehidupan yang kekal. Dan pada hari ini Tuhan, jika Engkau melihat bahwa banyak di jemaat ini mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan, bahwa sesuatu yang baik Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa Engkau terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan, tapi kami percaya kesembuhan terjadi oleh karena Tuhan
kami meminta kepada Allah yang hidup, Jehovah Rafa yang kami percaya, Allah yang memberikan kesembuhan kepada kami. Sebab kalau tidak demikian Tuhan, mungkin kami tidak bersyukur Bapa. Tapi melalui apa yang kami alami, kami melihat lagi hari ini perbuatan baik-Mu Tuhan. Kejadian-kejadian yang ajaib Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini melalui hamba-Mu Pak Jeremia. Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan, Kau menjagai langkahnya kemanapun dia melangkah, kemanapun dia berjalan Tuhan. Segala yang dia kerjakan Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, kami perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan dari ujung rambut sampai kepada ujung kakinya Tuhan. Bahwa kekuatan yang berasal daripada Engkau telah Tuhan curahkan bagi kehidupan Pak Jeremia. Tuhan, kami juga berdoa bahwa kesembuhan terjadi sepenuhnya Tuhan, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan dengan iman kami. Bapak, kami juga mengucap syukur buat Ibu Catherine Tuhan, di mana dalam beberapa hari yang lalu dia juga mengalami kelemahan tubuh, tapi ia ada hari ini sampai hari ini Tuhan, bahkan ada di tempat ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Maka Tuhan, Kau yang pulihkan dengan sempurna, bahkan kesehatan yang sebelumnya lebih baik daripada hari ini Tuhan, lebih baik lagi kesehatan yang Tuhan curahkan bagi Ibu Catherine Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan sakit penyakitnya, bahkan yang tidak dia ketahui pun di dalam tubuhnya kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama bagi anak-anak-Nya Tuhan. Engkau juga telah menyembuhkan Casa, Engkau menyembuhkan Joshua Caleb Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, semua terjadi bukan karena mereka lalai, tapi kami percaya bahwa Tuhan mau menunjukkan kuasa Tuhan dalam kehidupan. Ketika orang yang berserah dan meminta tolong, Engkau melakukannya Tuhan, dan mereka telah melihat keajaiban-Mu. Engkau telah melakukannya dan menyembuhkan keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup bungkus keluarga ini. Segala apapun yang mencobai dalam keluarga ini Tuhan, yang tidak berasal daripada Engkau, kami usir, kami patahkan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak senang dalam pelayanan mereka dan apa yang mereka lakukan terhadap Engkau Tuhan, ada yang tidak senang, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kesembuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam keluarga ini Tuhan. Setiap orang-orang yang ada juga di jemaat ini Tuhan, kami serahkan Tante Yohana juga Tuhan. Tuhan, dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan, Engkau menutup bungkus dia Tuhan dan anak-anaknya, keluarganya. Saudara kami Brolian Tuhan, Kau juga tutup bungkus Tuhan dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan dalam keluarga ini Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan jemaat yang ada di gereja ini, di gereja Balikpapan City Blessing. Setiap pelayan-Mu Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan darah anak domba Allah yang telah menyucikan, yang telah mematahkan segala kutuk. Dan kami materaikan bahwa kami di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang satu kuasa pun yang dapat menyentuh anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Yuspa di dalam tangan-Mu, Bu Eka Tuhan, Vino juga Tuhan. Semua dalam kesehatan, tidak ada yang kurang satu apapun Tuhan. Kami percaya bahwa tangan bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan keluarga ini Tuhan. Terima kasih buat Uni juga Tuhan. Engkau telah sembuhkan dia Tuhan. Biar Tuhan hatinya Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Damai itu yang berasal daripada Tuhan akan menuntut Engkau sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan. Bapak, juga kami berdoa buat Mbak Ning Tuhan, Ibu Nining Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam jemaat ini Tuhan. Kami percaya ia ada sampai hari ini, kuat sampai hari ini oleh karena Engkau Tuhan yang terus berjaga-jaga atas kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, anaknya Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan, rancangan yang baik pada masa depannya. Terpujilah Engkau Tuhan bagi setiap jemaat yang ada di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di rumah Tuhan, yang tidak bisa bergabung dengan kami. Kami teringat akan Ibu Yanti Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, speedy recovery Tuhan terjadi atas Bu Yanti Tuhan, percepatan yang berasal daripada Engkau Tuhan, kesembuhan, bahkan bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan sehingga Tuhan
Ada waktu-waktu kami bersama berkumpul kembali Tuhan, untuk memuliakan bersama-sama menyembah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Ibu Damaris, Pak Simatupang, keluarga besar semuanya Tuhan. Tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu bahwa Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang menjagai, melindungi, memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga teringat akan saudara kami Tuhan, Ucok Simatupang Tuhan. Biar Tuhan Kau tutup bungkus saudara kami Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Panca Simatupang Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya kesehatan, kesembuhan terjadi hari ini. Saat ini juga Tuhan, tangan-Mu telah menyembuhkan saudara kami ini Tuhan. Dan pada hari-hari berikutnya dia bisa bersama-sama kembali dengan kami Tuhan, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pekerjaan keluarga dan apapun yang dirancang oleh saudara kami Panca Simatupang Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang melindungi, menjagai, memberkati mereka, dan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak kami ini Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segalanya Tuhan. Kami percaya mereka adalah generasi penerus bagi tongkat estafet untuk memperlebar kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami berkati anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu Tuhan, bahwa mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan Kau utus Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau bagi anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan Tuhan, umur yang panjang Tuhan, bahkan setiap kebutuhan mereka, vitamin-vitamin yang mereka butuhkan Tuhan untuk kesehatan, kami percaya Engkau akan mencukupkan segala sesuatu melalui keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkati juga tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berjaga-jaga atas tempat ini Tuhan, tempat kami beribadah. Kami tahu bahwa satu kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, kami mau mengucap syukur terus Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau berkati Pak Christian, Engkau berkati Pak Meita Tuhan, yang menjadi pemilik dan pengelola di tempat ini. Kami serahkan keluarga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Setiap usaha yang mereka kerjakan, Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami serahkan semua Tuhan. Tidak kami sebutkan satu persatu, mungkin jemaat ada yang tertinggal, tetapi kami tahu bahwa Engkau terus memperhatikan mereka, melindungi mereka, menjagai mereka dimanapun mereka berada. Bapak, terima kasih juga buat hari ini Tuhan. Segala rancangan kami, rancangan untuk memuliakan Engkau, kami percaya bahwa Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan menolong kami Tuhan untuk pelayanan-pelayanan berikutnya setelah ibadah. Kami serahkan pelayanan kami di dalam tangan-Mu. Bilur-bilur-Mu bekerja atas saudara kami Bunga Tuhan. Kami serahkan Bunga di dalam tangan-Mu, kami serahkan Santi dalam tangan-Mu. Oh, jiwanya Tuhan akan menerima Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mengangkat wajah kami dan kami mengarahkan tangan kami Tuhan, bahwa kami mengangkat tangan kami, bukti kami berserah kepada Engkau, berserah dalam segala kekurangan kami, berserah dalam segala kelemahan kami, sebab kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Engkau yang membuat berhasil dan beruntung Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang terus memperhatikan kehidupan umat. Tuhan, ini kami sungguh berserah di hadapan-Mu. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami, baik dari hal kehidupan yang kecil, bahkan sampai kepada Maranatha. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau yang berotoritas atas kehidupan kami, dan kami adalah milik-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan di 2021 adalah yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya hidup kami dimateraikan oleh karena kasih karunia-Mu. Kami berjalan, kami hidup, kami bekerja, kami menikmati segala sesuatu sampai hari ini. Itu karena Engkau Tuhan, oleh karena kasih karunia. Maka hari ini Tuhan yang akan melindungi kita, Ia yang memberkati kita, Ia yang mengarahkan wajahnya kepada kita, dan yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Hari ini sampai kepada Maranatha. Maka terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Sampai hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.